Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi ini, yaitu pertemuan ke-11, Ibu akan memaparkan materi mengenai karakteristik produk yang sebelumnya juga sudah kalian dapatkan, tapi baru setengah nih. Nah, setengahnya lagi akan dilanjutkan pada pertemuan pagi ini. Nah, sebelum melanjutkan materi, Ibu akan absen seperti biasa. Bagi yang namanya dipanggil, harap on cam. Pokoknya on cam, stay on cam. Terus juga kalau namanya dipanggil, harap open mic. Dan kalau misalkan 3 kali namanya Ibu panggil tidak ada yang respon, tidak ada merespon, akan Ibu alfakan. Oke, Ibu mulai. Yang pertama, Ahmad Subastiar. Ada nggak nih Ahmad Subastiar? Ahmad Subastiar. Ahmad Subastiar nggak ada. Oke, Ibu alfain. Lanjut Alia Syafira. Ada Alia Syafira. Alia Syafira juga nggak ada. Nggak bisa on mic, Bu. Oh, nggak bisa on mic. Oke. Berarti ada ya. Oke, lanjut. Amanda Syafirnaya. Mana nih Amanda? Oke, ada kayaknya gangguan sinyal. Lanjut Aulia Fatimah. Hadir, Bu. Oke. Chelsea. Hadir, Bu. Oke, terlihat. Lanjut Dina. Hadir, Bu. Oke. Disma. Hadir, Bu. Oke, ada. Dwi Kartika. Hadir, Bu. Oke. Fadil Putra. Hadir, Bu. Oke. Felicia. Hadir, Bu. Oke. Fitri Amalia. Hadir. Oke. Friska Nabila. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Gloria. Gloria ada Gloria. Gloria. Nggak ada, Ibu alfain ya. Indah Cahyani. Hadir, Bu. Oke. Kamila Tulasna. Kamila Tul. Ada? Hadir, Bu. Ada. Oke. Leni Agustina. Hadir, Bu. Oke. Malik Hasan. Hadir, Bu. Oke. Mawadah. Hadir, Bu. Oke. Meisya. Hadir, Bu. Muhammad Alifansyah. Ali ada? Ali? Nggak ada. Ibu alfain. Muhammad Bintang. Muhammad Bintang. Ada nggak nih Muhammad Bintang? Muhammad Bintang. Nggak ada ya Ibu alfain. Muhammad Delvian. Hadir, Bu. Mana nih? Oke, ada. Nanda Gusti. Hadir, Bu. Oke. Nanda Rahmi. Nanda Rahmi. Hadir, Bu. Oke. Nazwa Aulia. Hadir, Bu. Oke. Novela. Hadir, Bu. Oke. Novia.
Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Oke. Rara. Hadir, Bu. Oke. Rivaldi. Hadir, Bu. Oke, ada. Siti Naina. Siti Naina. Hadir, Bu. Siti Zahro. Siti Zahro. Mana nih Siti Zahro? Nggak ada. Oke, Bu Alfain. Lanjut, Wulan Faulina. Hadir, Bu. Yani Januari. Hadir, Bu. Oke. Zahra Gita. Hadir, Bu. Oke. Akan Ibu ulang, jadi yang nggak ada atau yang tadi nggak respon, yang Ibu Alfain itu ada Siti Zahro, lalu ada Muhammad Bintang, Muhammad Ali Fansyah, Gloria, sama Ahmad Subastian. Oke. Ini kayaknya baru join ya, Gloria. Oke, baik. Kelas akan Ibu mulai karakteristik produk. Nah, sebelumnya, oke, mari kita review. Nah, materi sebelumnya biar nggak lupa-lupa banget nih kalian sama karakteristik produk, karena ini materi kan sebelum PTS ya, 6 minggu lalu PTS. Nah, coba kalian buka mentinya. Di kelas Ibu akan selalu Ibu ingatkan, buka menti di device kalian, mau laptop ataupun HP kalian, www.menti.com. Dibuka kodenya itu 4102 spasi 8845. Nah, coba nih kalian, apa sih yang kalian tahu dari karakteristik produk? Gitu yang sebelumnya, oh jadi tuh ini ciri dari produknya Bu, atau apanya, coba kalian ketikin jawaban kalian yang kalian ingat tentang karakteristik produk. Coba apa nih? Yang kalian tahu apapun itu. Ibu tadi kodenya berapa, Bu? Kodenya itu 4102 spasi 8845. Oke, udah ada yang submit nih. Ada yang udah ciri barang, oke, yang lainnya mungkin non-durable goods, oke, durable good, kontemporer, fanatik, luxurious. Nah, bener banget nih kalian udah nyebutin dari kategori-kategori karakteristik produk yang sebelumnya pernah kita pelajarin. Kontemporer, oke, luxurious, fanatik, non-durable, klasikal, bentuk dan warna barang. Nah, bener banget. Oke, kalian berarti masih pada ingat yang apa itu karakteristik produk? Itu bentuk dan warna barang, bisa banget ciri barang, bisa banget barang tahan lama, tidak tahan lama. Oke, jadi ini langsung ke kategorinya gitu ya. Ada dua kategori ini, bungatkan lagi yang sebelumnya itu yang kategori berdasarkan sifat dan tingkat konsumsinya. Itu ada 8 yang kalian sebutin tadi nih, barang tahan lama, tidak tahan lama, luxurious atau mewah, klasikal, fanatik. Nah, itu benar banget, itu ada 8. Juga ada berdasarkan tingkat manfaatnya. Nah, itu ada 3. Ada aktual produk, core produk, sama augmented produk. Nah, itu kalian masih pada ingat ya? Oke, good.
untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai karakteristik produk juga nih, tapi lebih spesifik yang ada di supermarket atau toko. Nih, yang biasanya kalian berkunjung ke toko atau supermarket pasti nggak asing nih sama kategori yang akan Ibu sampaikan nih pada pagi ini. Nah, langsung aja. Sebelum masuk ke ada berapa kategori sih di karakteristik produk supermarket atau toko. Nah, itu kita harus tahu area-area yang terdapat di toko atau supermarket itu. Nah, itu tuh ada 3 area. Yang pertama ada area ramai atau hotspots, yang kedua area sedang atau warm spots, terus yang ketiga itu ada area yang sepi atau cold spots, ya kan? Jadi area yang ada di toko, jadi gak cuma tempat di luar supermarket aja gitu, di tempat-tempat umum, di tempat rekreasi, tapi juga toko atau supermarket punya areanya juga nih. Ada yang rame, sedang sama sepi ternyata. Nah, yang ramai itu bisa dibilang atau hotspot gitu kan, yang sering adanya lalu lintas dari konsumen atau banyak terdapat konsumen. Nah, itu di area mana sih? Nah, yang pertama itu ada area pintu masuk dan pintu keluar. Jadi pintu masuk sama pintu keluar kan pasti banyak dikunjungin sama atau di lalu lalang gitu, terjadinya lalu lintas konsumen. Nah, itu kan kalau konsumen pengen ke sebuah toko harus memasuki pintu masuk dulu, melewati. Terus kalau mau keluar juga harus ke pintu keluar. Makanya disebut area ramai. Selain pintu masuk dan keluar juga ada kasir. Nah, kasir itu kenapa areanya yang ramai sih? Karena konsumen kalau bertransaksi atau mau bayar belanjaannya gitu kan di kasir, makanya dibilang ramai. Nah, kalau area sedang ini areanya itu nggak terlalu ramai juga nggak terlalu sepi, jadi sedang-sedang aja nih. Jadi konsumennya itu terbagi, kayak misalkan ada etalase-etalase, ada rak-rak gitu kan di toko. Nah, itu misalnya konsumen A, B, C, D itu beda-beda berpencar, tergantung kebutuhan mereka mau beli apa gitu. Nah, itu area yang sedang, di lorong-lorong yang ada rak-rak itu atau etalase. Nah, yang ketiga itu ada area sepi. Jadi area yang lalu lintas konsumennya itu jarang gitu atau sepi. Nah, itu tuh ada di sudut-sudut toko. Kayak misalkan tata letak dari toko atau desain tokonya itu rumit. Jadinya merasa konsumen tuh bingung. Jadi jarang konsumen berlalu lintas di situ. Jadi ada di sudut-sudut toko. Kayak gitu. Itu ada 3 area yang terdapat di toko atau supermarket. Nah, selanjutnya itu langsung masuk ke kategori. Nah, ada 10 karakteristik pengelompokan barang dagang di toko atau supermarket. Nah, jadi ada 10 nih kategorinya. Kalau yang sebelumnya kan 2 kategori, ada 8 sama ada 3. Nah, ini hanya 1 kategori, yaitu ada 10. Nah, ada apa aja sih? Nah, kita next. Yang pertama itu ada barang paling laku atau best sellers. Ini kalian udah nggak asing banget sama best sellers. Itu yang produknya laris, yang produknya laku, yang produknya paling dikenal di suatu toko itu. Itu tuh kalian udah nggak asing banget pasti. Dengan barang paling laku ini atau best sellers itu punya 2 kategori. Yang pertama ada ongoing best sellers atau barang paling laku yang rutin tiap tahunnya. Dan yang kedua ada seasonal best sellers, itu barang paling laku musiman. Jadi bedanya apa sih? Nah, yang pertama itu yang paling laku rutin. Maksudnya rutin tuh rutin tiap tahunnya. Rutin tiap tahunnya itu jadi nggak cuma musiman, beda sama yang kedua yang tiap tahunnya itu kayak misalkan rutin dari tahun ini sampai ke 2 sampai 3 tahun yang akan datang tuh bakal tetap best seller. Itu apa sih contohnya? Kayak barang perlengkapan rumah tangga atau barang kayak tempat makan, botol minum gitu kan.
contohnya brandnya Tupperware. Nah, itu kan best sellers banget tuh. Ibu-ibu atau orang tua kalian pasti punya itu di rumah, Tupperware yang sering dipakai, yang barangnya itu kualitasnya bagus, awet. Nah, makanya dia bilang best sellers high quality gitu. Nah, kalau yang seasonal best sellers itu yang barang paling laku tapi musiman. Jadi misalnya lagi musim apa nih di sini? Itu lagi musim hujan. Oh, berarti yang paling laku itu biasanya ya kalau nggak payung ya jas hujan. Terus sama juga kayak fashion. Yang misalnya lagi tren sekarang nih fashionnya itu ada misalkan kaos oversize, celana oversize, baik itu buat cewek maupun cowok. Nah, itu untuk yang best sellers, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ada barang dengan tingkat keuntungan yang tinggi atau high margin lines. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Jadi barang atau produk itu memberikan laba yang besar atau keuntungan yang besar bagi toko dan berperan penting dari keseluruhan strategi toko. Jadi tuh kalau setelah ada best sellers, nah, kedua itu ada high margin lines. Maksudnya ada barang kalau misalkan konsumen datang ke toko itu, yang mereka cari, misalnya mereka udah punya barang best sellersnya nih, udah punya produknya. Oh, jadi yang pegawai toko itu bisa menawarkan barang yang kedua atau yang high margin lines, yang misalkan branded atau yang mempunyai kualitas tinggi atau high quality. Terus juga yang misalnya harganya juga sepadan gitu, yang bermerek juga sepadan, terus barang-barang mewah yang antik gitu misalnya. Nah, itu tuh yang mempunyai keuntungan yang tinggi bagi toko. Jadi setelah ada best sellers, kalau misalnya konsumen udah nyari best sellers, juga akan mencari high margin lines ini gitu, penambah profit bagi toko. Itu untuk barang yang high margin lines. Nah, yang ketiga itu ada barang dasar atau utama atau basic lines. Jadi kalau tadi ada barang yang berprofit tinggi, sekarang ada yang basicnya nih. Itu barang yang diharapkan konsumen supaya tersedia terus atau selalu ada di toko. Jadi diharuskan atau diwajibkan untuk basic lines ini punya stok persediaan barangnya itu yang selalu ada terus-menerus. Jadi kalau misalkan di gudang basic lines ini tersedia tinggal sedikit, di restock. Jadi jangan sampai habis nih basic lines-nya. Karena di toko itu konsumen itu mencari di toko itu, misalkan toko A atau toko B mencari basic lines itu karena di toko itu tersedia terus gitu, tersedia lengkap basic lines-nya. Kayak contohnya beras, terus kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Jadi itu tuh harus selalu ada gitu di toko. Jadi menggambarkan bahwa toko tersebut selalu menyediakan dan tanpa stoknya itu jarang habis tentang si barang dasarnya itu gitu. Jadi kebutuhan utama lah gitu. Terus yang keempat, aksesori lain itu bisa jadi barang pelengkap, barang yang bisa menguntungkan gitu dengan barang yang utama. Jadi contohnya ini barang utamanya itu misalnya roti, lalu barang aksesorinya ini bisa selai, bisa keju, bisa mesis, bisa coklat gitu. Jadi di di pendisplayannya itu misalnya rotinya di bawah. Nah, itu di atas atau di bawahnya rotinya itu kan di tengah-tengah, di atas atau di bawahnya itu yang aksesorinya. Bisa selainya, bisa kejunya, terus bisa mesisnya, dan lain-lain. Itu contohnya. Jadi tuh kalau misalkan konsumen lihat barang utamanya, kayak pengen roti, nah terus aksesorinya tuh kayak selai, keju, mesis, dan lain-lainnya itu bisa ikut dibeli juga gitu. Jadi bisa jadi nilai tambah dari bisa juga bertambah jadi profitnya untuk si toko gitu. Itu untuk barang aksesori. Nah, nextnya itu yang kelima ada barang ringan dan murah atau impulse lines. Jadi barang yang harganya murah dan pergantiannya cepat. Jadi konsumennya itu tanpa ragu gitu untuk beli barang ini karena barangnya murah, barangnya juga ringan. Jadi kayak misalkan tadi kudapan atau snack, minuman-minuman, terus kayak coklat-coklatan, bisa juga permen gitu. Nah, itu biasanya
tata letak atau pendisplayan dari barang ringan dan murah ini itu di area yang ramai atau hotspot. Jadi kayak misalkan di kasir, terus di kayak di depan gitu kan, yang di open interior display gitu, yang di tengah-tengahnya. Jadi orang yang berlalu lalang, yang sering berlalu lalang itu bakal lihat nih kalau barang ringan dan murah ini ada di depan, jadi dijangkau sama konsumennya tuh mudah gitu, jadi terlihat oleh konsumen, jadi makanya ringan dan murah gitu, jadi konsumen tanpa ragu untuk membelinya. Itu untuk yang impulse lines. Next, nah kan tadi ada 5 nih yang udah kita tahu, sedangkan di awal udah Ibu kasih tahu kalau ada 10 jenis atau kategori gitu kan. Nah, di sini yang tadi kalian udah lihat diantaranya tuh yang 5 tadi. Mana sih yang paling menarik perhatian kalian gitu kategorinya? Misalkan itu basic line atau barang dasarnya, terus barang aksesorinya, atau barang yang murah gitu atau ringan. Terus juga bisa barang, oke udah ada yang klik basic lines. Jangan lupa dibuka mentinya, kodenya belum berubah. Kodenya masih 4102 spasi 8845. Oke, basic lines, barang paling laku, high margin lines, best seller, accessory lines. Oke, banyak. Nah, oke, Ibu pengen tanya nih, yang jawab best seller. Coba bisa open mic, kenapa alasannya paling menarik perhatian kalian? Boleh, siapa nih yang milih basic best seller? Barang paling laku atau terlaris? Saya, karena Oke, satu-satu. Siapa dulu nih? Rahma mungkin. Kenapa nih Rahma? iya, karena dia rekomen gitu dari apa? Dari tokonya gitu. Dari perusahaannya. Iya, benar. Oke, ada lagi selain Rahma? Alasan kalian memilih best seller gitu? Selain Rahma tadi tuh yang karena kan siapa? Oke, Zahra. Zara Gita, Bu. Karena kan kalau barang paling laku tuh kan pasti udah banyak yang belinya gitu, Bu. Jadi kita kan pasti lihat komen-komennya gimana. Jadi itu yang bikin kita tertarik buat beli itu, karena pas udah. Oke, alasannya bagus sama oke. Jadi karena paling laku, komen-komenannya bagus, yang rekomen dari toko, oke bisa banget. Oke, satu lagi Ibu pengen tanya yang jawab high margin lines, yang punya profit tinggi. Siapa nih yang jawab high margin lines? Saya, Bu. Siapa nih? Novela. Oke, Novela. Apa nih alasannya Novela? Karena dia memberi keuntungan yang tinggi, jadi menarik. Nah, itu keuntungan buat toko nih ya kan. Nah, kalau buat kamu sebagai konsumen, apa kira-kira? Kalau sebagai konsumen, kalau misalnya memang menarik untuk toko, pasti kegunaan buat konsumennya juga bagus, Bu. Oke. Jadi mungkin dari kegunaannya. Alasannya. Nah, ya udah kalian berarti udah cukup paham nih alasan-alasannya, juga udah cukup bisa dipikirkan gitu ya. Emang secara umumnya seperti itu, baik itu segi konsumen maupun yang pemilik tokonya. Bener banget. Nah, untuk next-nya itu yang keenam, ada barang spesial atau specialty lines. Jadi, pada barang ini nih, konsumen sudah memutuskan untuk membeli barang tersebut sebelum masuk toko. Jadi, pas di rumah tuh kalian udah ngelis nih, pengen beli barang A, B, C, dan seterusnya. Jadi, barangnya itu udah pengen kalian beli di rumah, bahkan udah kalian list kayak misalkan sebulan atau 2 bulan yang lalu, oke, bulan ini saya pengen belanja ini, atau kapan atau besok. Kalian butuh gitu, tapi udah di list. Jadi udah tahu nih kalian mau beli apa. Terus juga di specialty lines ini barang-barangnya cukup
yang mewah, cukup yang rumit juga gitu. Nggak mewah sih, pokoknya yang berharga tinggi lah. Terus juga yang membutuhkan petunjuk khusus gitu untuk pemakaiannya, terus untuk perawatannya mungkin. Nah, contohnya kayak ada microwave, terus ada kulkas, ada kipas atau barang-barang elektronik yang lainnya. Jadi tuh kalian kan misalnya di rumah, misalnya nih pengen beli microwave yang baru, tapi yang misalnya di dapur kalian atau di mana gitu, space-nya tuh nggak terlalu banyak gitu, dikit, dan butuh ukurannya tuh yang minimalis lah, tapi yang kegunaannya tuh banyak gitu. Nah, itu tuh kalian berkunjung dong di toko atau misalkan di toko online, kalian lihat-lihat nih, barangnya ukurannya segini, terus gunanya ini, harganya sekian. Jadi kalian udah tahu. Terus kalau sampai di toko, kalian bisa tanya-tanya sama pegawai tokonya tentang keistimewaan dari produk yang akan kalian beli ini, gitu. Dan pendisplayan pada specialty lines atau barang spesial ini harus di area yang sepi. Nah loh, kenapa di area yang sepi sih, bukan yang di rame aja? Nah, karena di area yang sepi ini, konsumen itu bisa bebas kayak memikirkan, memilah gitu. Jadi kayak tahu A, B, C misalnya, ternyata keunggulan dari masing-masing barang ini apa sih? Terus kayak kalian pengen cobain atau pengen tester atau kalian bisa tanya-tanya ke pegawai. Jadi kan harus di tempat yang sepi di mana kalian bisa bebas menanyakan, bisa bebas pengen tahu nih keunggulannya, pengen tahu keistimewaannya gitu. Kalau di tempat ramai kan kalian bisa nggak leluasa. Jadi kalian milihnya juga jadi bingung gitu kan karena terlalu ramai. Nah, jadinya ditempatin di sepi atau di sudut-sudut toko gitu. Untuk yang keenam. Nah, untuk next-nya itu yang ketujuh ada barang musiman atau seasonal lines. Jadi namanya aja barang musiman. Jadi barang-barang yang dipengaruhi sama faktor musim. Jadi barang-barang ini nih bakal laku, udah pasti laku tiap musimnya gitu. Misalnya kayak musim misalnya kan tiap akhir tahun itu ada Natal atau ada akhir tahun atau tahun baru gitu kan, misal produk-produk tertentu. Terus juga ada tahun baru Cina, kayak misalkan baju-baju Idul Fitri misalnya, terus musim hujan, terus musim panas. Apa sih yang barang yang lagi musim, terus toko yang disediakan tuh yang barang yang bagaimana. Nah, itu untuk yang barang musiman. Nah, yang selanjutnya itu yang ke-8 ada barang yang memerlukan penjelasan teknis atau assistance lines. Jadi barang yang konsumennya itu membutuhkan bantuan untuk membelinya. Jadi berbeda dengan bahan yang spesial. Jadi kan yang spesial itu selain membutuhkan penjelasan teknis juga sudah dipikirkan. Nah, kalau yang barang untuk assistance lines ini, jadi mau tidak mau emang harus menggunakan kita berkaitan, konsumen itu berkaitan atau berhubungan langsung secara intens dengan pegawai toko atau bahkan pemilik tokonya. Kayak misalkan kita mau beli kacamata minus berapa atau plus atau silinder, kita bisa pesen dulu sebelumnya untuk pasin stoknya gitu kan. Terus juga kalau kita juga bisa tahu nih kegunaan kacamata itu untuk kita misalkan pengen yang Blu-ray, pengen juga yang fotokromik atau sebagainya. Di toko online pun seperti itu, kalian bisa chat dulu tokonya untuk kalian tahu nih produk seperti apa yang kalian inginkan gitu. Selain dari toko kacamata juga kalian misalnya furnitur yang misalnya sesuai request atau custom kalian pengennya gimana. Nah, itu barang-barang yang seperti itu. Nah, yang ke-9 itu ada barang yang diiklankan atau advertise lines. Jadi di mana barang ini tuh tempat untuk barang-barang yang diiklankan sangat tergantung kepada jumlah persediaan dan besarnya program periklanan tersebut. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi kan barang misalnya di situ barang di toko tersebut stoknya banyak atau stoknya baru gitu. Misalnya barang baru dan stoknya kebetulan banyak. Nah, itu diiklankan baik itu di window display, baik itu ada di depan tokonya, terus juga bisa barang-barang yang lagi diskon gitu. Misalkan sale up to berapa persen, terus sale buy one get one, buy two get one, dan banyak iklan yang lainnya gitu kan ya.
Jadi tuh di depan toko tuh udah tersedia iklan-iklannya. Terus biasanya barang-barang ini di-display di open interior, ada di dalam yang di depan misalnya barang-barang tadi yang diiklankan itu misalnya barang best sellernya, misalkan yang diiklankan tadi kan ya barang promonya atau barang baru dari toko tersebut. Jadi beraneka ragam gitu. Yang ke-9. Dan untuk yang terakhir itu ada persediaan bermasalah atau problem stock. Jadi toko itu nggak semata-mata mulus aja gitu penjualannya, mulus aja produknya atau barang-barangnya, tapi juga punya masalah loh di dalam persediaan toko. Jadi nah, persediaan bermasalah itu merupakan persediaan barang yang tingkat penjualannya sangat rendah. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi dengan adanya persediaan bermasalah pasti jadi turun dong profit dari toko, keuntungan dari tokonya jadi menurun, terus penjualannya juga jadi rendah. Nah, persediaan bermasalah itu yang seperti apa sih? Nah, yang seperti ini, ada 7 faktor yang mengakibatkan persediaan bermasalah. Nah, yang pertama, ada persediaan barang kadaluarsa, yang kedua pembelian berlebihan, yang ketiga persediaan yang salah, yang keempat pemeliharaan persediaan yang buruk, yang kelima penanganan barang persediaan yang buruk, yang keenam ada penetapan harga yang salah, dan yang ketujuh karyawan yang tidak profesional. Nah, yang pertama nih, kita bahas dulu persediaan barang yang kadaluarsa. Udah jelas kan barang kadaluarsa itu menyebabkan jadinya persediaannya bermasalah. Jadi yang harusnya itu terjual sebelum kadaluarsa, tapi karena dia udah kadaluarsa, baik itu jumlahnya hanya sedikit, misalnya range jumlahnya itu di bawah 10, itu juga akan menyebabkan profit atau keuntungan dari toko bakal menurun. Nah, itu untuk kadaluarsa, makanya disebut persediaan bermasalah. Nah, kalau yang kedua itu pembelian berlebihan atau stok di gudangnya nih, stok di dalam tokonya ternyata tuh melebihi batas gitu. Kayak misalkan nggak kira-kira lah, kayak misalkan pemilik toko atau pegawai tokonya itu tidak bisa memperkirakan kalau misalkan barang A dengan barang B yang paling laku tuh yang mana. Jadi ya mereka mikir semuanya laku, jadi semuanya punya stok yang banyak gitu. Jadinya ada yang di display belum laku, tapi di dalam atau di gudangnya itu masih banyak. Nah, itu namanya pembelian berlebihan. Tuh. Terus yang ketiga ada persediaan yang salah. Maksudnya gimana? Nah, itu nggak jauh beda sama berkaitan pembelian yang berlebihan. Jadi ya, pemilik toko atau bahkan pegawainya itu memasang persediaan yang salah. Atau misalkan barang yang basic, seharusnya kan yang dibanyakin. Malah barang-barang yang memungkinkan penjualan sedikit yang banyak persediaannya, yang harusnya persediaan dari barang dasar gitu, barang utamanya. Jadi namanya persediaan yang salah. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan persediaan yang buruk. Nah, ini di mana kayak misalkan harusnya kita tahu nih sebagai pegawai, kalau misalkan barang-barang yang ada di display itu harus dirawat, harus dijaga. Kayak misalkan entah itu ada yang bocor, terus jadi kemana-mana berserakan, kayak misalkan deterjen bubuk. Nah, itu kan harus diperhatikan banget tuh ya, kalau pemeliharaannya. Jangan sampai nanti di display ditumpuk-tumpuk, nanti ada yang bocor. Jadi nanti konsumen bakal komplain, ternyata nggak bagus banget sih nih pemeliharaannya atau gimana, jadinya citra toko kita menurun gitu. Jadi persediaannya jadi berkurang gitu. Jadi bisa aja tuh yang bocor tadi di display bukannya laku terjual, malah menambah di gudang yang banyak gitu persediaannya, tapi nggak laku terjual. Nah, selanjutnya itu penanganan barang persediaan yang buruk. Jadi selain pemeliharaan, penanganannya juga penanganannya. Kayak misalkan pemeliharaannya buruk, terus pas kita jaga nih sebagai karyawan toko, terus kan kalau misalkan di display kita harus ngerapihin juga, terus juga harus memperhatikan gimana sih desainnya itu bagus nggak, botolnya masih layak jual atau tidak. Kayak misalnya ada tulisan-tulisan yang pudar, atau warna botol yang pudar, atau bahkan dari kemasannya aja tuh kayak nggak layak untuk
dijual, terus kayak misalkan kayak udah lama padahal baru, nah itu penanganannya tuh berkurang, itu jadinya menambah stok di gudang. Jadi bukannya harusnya laku nih, jadi malah nambah stok di gudang yang nggak bakal laku gitu, malah terbuang-buang, yang menyebabkan profit itu turun lagi, profit tokonya, keuntungan tokonya gitu. Lalu juga bisa penetapan harga yang salah. Misalnya toko ini ngasih harga ke barang yang harusnya ringan dan murah, jadi rada mahal, beda dengan toko-toko yang lain. Jadi menyebabkan persediaannya itu banyak, terus jadi jarang laku. Jadinya bertumpuk sampai misalkan tanggal kadaluarsa masih belum laku juga. Nah, itu bisa jadi penetapan harga yang salah gitu. Terus juga yang terakhir nih, ada karyawan yang tidak profesional. Jadi selain dari barangnya, visual produknya, itu juga bagaimana penanganan dari si karyawan. Jadi karyawan itu tuh nggak tahu kalau misalkan harga ini tuh untuk harga apa, terus misalkan ada promo apa, ditanya nih sama konsumen, Mas ini ada promo nggak sih, Mas ini yang ini promo mana, ternyata salah nih yang dikasih tahu, tuh akhirnya konsumen komplain, terus akhirnya malah nge-refund atau gimana, kan nggak tahu gitu konsumen itu gimana karakteristiknya. Jadi kalau misalnya karyawan tidak profesional, itu menyebabkan masalah juga bagi si toko atau si pegawai. Nah, itu dari materi yang pertemuan pagi ini, atau lanjutan dari karakteristik produk. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih tentang materinya? Gitu. Nah, sekedar info, karena materi karakteristik produk ini sudah selesai, minggu depan akan kita adakan ulangan harian. Itu hari Rabu ya. Rabu depan, ulangan harian. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum ada ulangan harian? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, seperti biasa, Ibu ada oleh-oleh untuk kalian sebelum ada ulangan harian. Nih, jadi tuliskan masing-masing kategori. Tadi kan ada 10 kategori yang telah dijelaskan dengan memberikan contoh yang sesuai atau yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kayak misalkan nih tadi, kan ini ada persediaan yang bermasalah. Nah, kalian, ini kan ada 7 poin. Di sini kalian sebutin nih. Pertama, persediaan barang kadaluarsa. Kalian pernah temuin nggak sih di toko atau supermarket yang pernah kalian kunjungi? Gitu. Jadi kalian ceritakan, ibaratnya kalian beri contoh apa yang kalian alami dan kalian rasakan. Di antara poin-poin ini kalian jelaskan yang sesuai dengan pengalaman kalian. Nah, ini di luar kategori. Nah, contohnya kayak tadi ini 10 yang kategori 10 yang itu ya. Ini yang 7 poin ini. Nah, kategori-kategori sebelumnya itu juga sama, minimal 3 pengalaman kalian, 3 contoh yang pernah kalian temukan. Gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini terkait tugas? Ibu, berarti dari yang 10 tadi itu harus ada Harus atau ada. cuma satu? Iya, harus ada. Kayak kalau misalkan nggak ada di toko langsung atau toko offline, itu bisa di online gitu. Apapun itu, toko online misalnya, entah itu kayak kayak slow respon penjualnya atau nggak direspon chat kalian atau gimana komplain kalian gitu. Terus contoh barang kategori-kategori yang lainnya. Tuh, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk tugasnya, jadi pengumpulan tugas seperti biasa, karena tugasnya tidak terlalu rumit, itu deadline-nya hari Minggu. Oke, hari Minggu tuh udah dikumpulkan seperti biasa jam 2.359. Diusahakan tidak ada yang telat deadline-nya, karena sedikit aja kalian telat, itu akan berpengaruh sama nilai kalian. Yang penting kalian nggak telat aja dulu gitu deh. Karena nilainya akan berpengaruh, akan beda dengan yang submit-nya ngepas gitu, daripada yang telat.
Ada yang mau ditanyain? Ibu, Nggak itu ada. ngerjain Oke, ada yang mau nanya? diketik ya, Bu? Kenapa Siti? Ini dikerjainnya diketik, Bu. Di buku tulis boleh gak, Bu? Di buku tulis kok nggak diketik? Biasa ditulis tangan di buku tulis. Nanti Ibu jelaskan lagi ketentuannya. Diperhatikan ya, seperti biasa diperhatikan ketentuan pengerjaannya. Tuh. Nah, oke. Kalau udah nggak ada yang tanya, ini pada mau tahu nilai final buat PTS-nya apa enggak nih? Mau, Bu. Mau nih, pada mau tahu. Ibu share ya. Sebentar. Kebetulan kemarin kan sesuai deadline, itu Ibu cek hari Senin. Dan kalau misalkan ada yang masih merah nilainya, berarti belum sesuai sama ketentuan dari remet sama belum mengumpulkan. Sudah terlihat Excel-nya? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, oke. Ini yang biru itu yang udah remet. Nah, yang merah itu yang masih belum menyerahkan remet atau mungkin baru submit, tapi Ibu belum cek Google Classroom lagi. Ini masih ada yang merah itu 1, 2, 3, 4. 4 orang. Untungnya cuma 4 orang yang belum menyerahkan remedial ke Ibu. Jadi ini berpengaruh banget sama esai kalian. Esai yang kalian tambahin di komentar GCR itu berpengaruh banget. Bu, maaf, Bu. Kebawain lagi dah, Bu. Oke, bawahin lagi. Jadi berpengaruh banget. Pokoknya yang selalu Ibu bilang, kayak misalkan kalian harus aktif, atau di ketentuannya udah ditulis ini. Jadi yang paling sesuai ketentuan itu bakal dapat nilai plus gitu. Yang selain jawaban benar, ada juga poin plus yang Ibu tambahkan. Gitu. Terus ini ada juga nilai-nilai yang lain, transparan aja Ibu kasih tahu. Ada yang nilainya belum terisi, mungkin ya belum dilaksanakan remedialnya. Terus kalau untuk keterampilan nih, proyek sama praktik itu hasil dari presentasi kalian sama pengerjaan PPT kalian. Kayak proyeknya itu nilainya tuh sama kayak kelompok kalian, itu hasil dari PPT kalian. Tapi kalau praktik itu individu kalian presentasi. Nah, makanya kadang beda-beda nih, yang praktik beda-beda. Tapi kalau yang proyek banyak yang sama karena satu kelompok itu. Gitu. Satu, Bu. Oke, udah terlihat semua kan? Ibu stop. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada, oke. Jangan lupa minggu depan kita ulangan harian tentang karakteristik produk. Dan Ibu stop record dulu. Nah, setelah Ibu stop record, kita akan nanti Ibu screenshot di on cam semua. Oke, Ibu stop record dulu. Jangan lockout dulu. Nanti Ibu mau foto buat bukti. Nah, oke. Kelas pada pertemuan pagi ini diakhiri dan terima kasih semuanya atas partisipasinya. Jangan lupa tadi yang kalau misalkan belum ada yang disubmit, tugas maupun remet, itu harap disubmit karena terus Ibu akan cek, akan Ibu terus nilai.
mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.